para alim ulama, para hujjaj, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah sholat isya di Masjid At-Taqwa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah selalu dan senantiasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat, rahmat serta karunia yang tiada terhingga yang Allah berikan kepada kita di malam hari ini. Alhamdulillah kita dapat hadir di masjid yang sama-sama kita cintai ini dalam rangka kita selalu berumuriyah bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Bapak Ibu, mari kita ucapkan alhamdulillah. Betapa tidak Bapak Ibu sekalian, betapa maha rahman rahimnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini. Seluruh anggota badan kita ini lengkap Allah berikan kepada kita tanpa suatu kekurangan apapun. Udara yang sehari-hari kita hirup ini gratis Allah berikan kepada kita, tidak pernah bayar. Ya Bu, belum lagi anggota tubuh kita ini yang sedemikian lengkap. Coba Bapak Ibu sekalian kita lihat tubuh kita ini. Kita bisa bergerak-gerak seperti ini kan karena ada persendian yang Allah berikan, ya Pak ya. Tapi pernahkah terpikir oleh kita berapa jumlahnya persendian yang ada di dalam tubuh kita? Saya pernah menghitung para jumlahnya persendian sampai seterusnya. Seluruh tubuh kita ini ada sendi, maka kita bisa bergerak-gerak, kita bisa berjalan dengan baik, kita bisa menoleh, karena itu ada sendi. Pernahkah terpikir oleh kita suatu ketika berapa sesungguhnya jumlah persendian yang ada dalam tubuh kita ini? Barang jumlahnya, barang jumlahnya. Kata apa? Kayaknya nggak ada kerjaan untuk menghitung yang begitu-begituan, kan begitu ya? Masa itu harus kita hitung juga? Tapi Bapak Ibu sekalian, ternyata baru pada abad ke-21 ini ilmu kedokteran menemukan penemuan terbaru dari ilmu kedokteran itu, menemukan bahwa ternyata di dalam tubuh kita ini, masing-masing kita ini punya 360 persendian. Barang jumlahnya Bu 360. Ilmu kedokteran baru ketemu abad ke-21 ini. Sementara 14 abad yang lalu Rasulullah SAW telah menyampaikan dalam sebuah hadis. Apa kata Rasulullah dalam hadis beliau? Fi kulli jasadin salah mi'ah wasittuna isya. Di dalam setiap tubuh manusia itu terdapat 360. Berarti siapa yang menemukan duluan? Yang pertama sekali menemukan itu adalah baginda Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 14 abad yang lalu. Baru abad ke-21 ini dibuktikan oleh kedokteran ternyata benar, tidak keliru apa yang Rasulullah sampaikan ini. Dan menurut Rasulullah SAW dalam hadis beliau itu, likulli mifsolin sodaqah. Setiap sendi ini harus kita keluarkan sodaqahnya, harus dizakatkan.
Mungkin Bapak Ibu sudah bayang bagaimana membuatkan catatan ini. Kalau seandainya satu sendi 1.000 saja kali 360, lebaran setiap hari 360.000. Kalau setiap sendi 1.000, berarti kan kita harus mengeluarkan, kata Nabi memang pikul liau, setiap hari itu harus dizakatkan, harus dikeluarkan sedekahnya tiap setiap persendian. Tidak bisa kita bayangkan kalau seandainya itu dirupiahkan. Mungkin katanya gaji saya tidak cukup. Atau bagi kita mungkin yang di pesantren 360.000 mungkin bisa jadi dapat 1 bulan. Tapi apakah itu yang Rasulullah SAW maksudkan? Ternyata apa kata beliau? Itu yang 360 persendian itu susah. Biro katanya terbayar lunas kompak setiap hari hanya dengan melaksanakan sholat duha 2 rakaat. Jadi Bapak Ibu, bukan rupiah ternyata yang Rasulullah maksudkan dalam hadis ini. Itu semua akan lunas terbayar, yang 360 persendian itu cukup kita dengan melaksanakan sholat duha. Berapa rakaat? Minimal 2 rakaat. Sudah terbayar. Nah, Bapak Ibu, melalui pengajian kita malam hari ini, yang pertama saya menganjurkan terutama pada diri saya ini, saya juga belum tentu benar, juga kepada kita semua, mari kita berupaya untuk merutinkan sholat duha. Sholat duha minimal 2 rakaat setiap hari, minimal. Nah, Bapak Ibu, untuk itu sekali lagi mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu. Salawat dan salam mari selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, sholawat yang selalu kita ucapkan setiap hari ini akan menjadi penghantar bagi kita untuk bertemu dengan Rasulullah SAW nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu suka sholawat ya? Saya suka sholawat tuh. Di mana beda? Bapak Ibu, bersolawat itu tidak mesti di dalam masjid, tidak mesti di musola, tapi kita sambil menggendong anak kita di rumah, juga sambil menyapu barangkali, atau sambil kita memasak juga boleh bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Bapak Ibu misalnya malas agak ya enak misalnya, tapi tidak apa-apa, dia melakukan saja sedikit tidak apa-apa. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sekali lagi Bapak Ibu, sama-sama, ini bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ulang sekali lagi, 1, 2, 3. Salatullah salamullah ala toha rasul
pernah terpikir oleh beliau istri dan keluarga beliau. Tapi siapa yang beliau pikirkan? Kalimat apa yang terakhir yang beliau ucapkan sebelum beliau meninggal? Ummati, ummati. Wahai malaikat Israel, kata beliau, engkau cabut nyawaku hari ini, tapi bagaimana dengan nasib umatku nanti di akhir zaman? Bukti cinta beliau kepada kita ini sangat-sangat luar biasa. Sehingga dalam sebuah kitab disebutkan bahwa nanti di hari kiamat itu, begitu semua makhluk ini sudah mati semuanya, maka yang pertama sekali Allah hidupkan adalah para malaikat. Kita semua ini sudah mati, tidak ada lagi. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Hidup. Maka beliau akan menghidupkan yang pertama sekali adalah para malaikat beliau. Begitu malaikat sudah hidup, maka dia panggil malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Hai malaikat Jibril dan Mikail, mari ke sini. Aku perintahkan pada kalian berdua cari kuburan kekasihku Muhammad. Lalu malaikat Jibril dan Mikail keliling dunia ini, sepi, tidak ada orang, semuanya masuk berada. Di mana mau dicari kuburan Muhammad? Semua dari dunia ini sudah rampung, tidak ada lagi. Akhirnya mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, di mana kami temukan kekasihmu? Dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu di depan mereka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil mengusap-usap seolah-olah beliau baru bangun tidur. Hari apa ini? Seolah-olah beliau baru kata Jibril, ya Muhammad, hadza yaum ba'ats. Inilah hari kebangkitan. Lalu Rasulullah diberitahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat Jibril dan Mikail, bawa kekasihmu itu ke surga. Bawalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke surga sendiri. Begitu beliau masuk ke surga, gelisah. Gelisah beliau di surga ini. Kalau bahasa anak kita sekarang ini galau. Ya, bahasa anak sekarang galau. Gelisah, tidak tenang beliau di surga ini. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, hai kekasihku Muhammad, mengapa engkau gelisah? Kenapa engkau galau? Apakah di surga ini tidak senang? Apakah masih ada yang kurang di surga ini? Lalu kita menjawab, ya Allah, semuanya aku suka. Tidak ada lagi yang kekurangan bagiku, ya Allah. Tapi satu yang saya pertanyakan, ya Allah, aina ummati? Di mana umatku ini? Kita ini yang dipikirkan. Sudahlah masuk surga beliau dengan senang di sana itu, tapi yang terpikir adalah kita sendiri. Aina ummati? Di mana umatku ini? Betapa besar rasa cinta beliau. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, maka marilah mulai detik ini kita berupaya untuk mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin Bapak Ibu bertanya, apa harus? Oh, pernah nampak itu? Kan itu Pak ya? Bagaimana caranya mencintai Nabi
Shallallahu Alaihi Wasallam itu salah satu caranya tidak lain dan tidak bukan adalah mari kita jadikan beliau idola dalam kita jadikan beliau menjadi suri teladan. Tidak ada lagi idola yang lain yang bisa kita ambil selain dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti kita jelaskan di atas tadi, begitu besar cinta beliau kepada kita umat. Maka pertanyaannya, masihkah kita akan mencari orang-orang yang lain, idola-idola yang lain selain dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? apalagi hari ini, Masya Allah, lihat di TV ada namanya di Indonesia apa? Indonesian Idol. Apa ya itu? Mungkin di kampung halaman ini ada acaranya maksudnya. Tapi sampai acara itu lain Indonesia. Saya mohon maaf Pak, sebesar saya harus saya sampaikan. Saya lihat di kamus itu di kamus bahasa Inggris. Saya penasaran sebetulnya apa sih artinya idol itu. Ternyata apakah kamus saya nanti yang salah? Mungkin Bapak Ibu coba cek di kamus bahasa Inggris. Kira-kira idol itu artinya apa? Ada yang pernah lihat? Apa? Suka. Kalau di kamus saya lihat baik yang Al-Faling itu diklik idol itu yang muncul artinya justru berhala. Itu kan I dulu kan, baru D, baru O, baru L, dibacanya idol. Tapi yang muncul itu artinya berhala. Kalau udah percaya nanti mungkin kita cek. Kita tidak tahu mana sebetulnya yang dimaksud. Apakah ini pendangkalan akidah kita umat Islam? Sehingga banyak di antara kita yang menjadikan seorang itu menjadi idola, akhirnya lupa kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, sunnah. Itu yang pertama, Bapak sekalian. Jadi mari kita jadikan beliau idola, suri teladan dalam hidup kita ini. Sebab kata Rasulullah dalam sebuah hadis beliau itu, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa saja yang suka, yang idolakan aku, kata Nabi, maka nanti dia akan bersama aku di dalam surga. Subhanallah. Maka apakah kita akan mencari idola-idola yang lain? Karena kita hari ini kita lihat mengidolakan pemain sepak bola Lionel Messi, Ronaldo, namanya saja awalnya sudah Cristiano Ronaldo. apa agamanya? Itu sudah jelas. Apakah dia kenal dengan kita? Kenal dia dengan kita ya. Apakah dia nanti akan masuk surga? Kalau tetap dalam kekafirannya pasti neraka, Pak. Itu sudah bisa dipastikan itu. Selama dia tidak mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, fi nari jahannam khalidin fiha. Maka pertanyaannya adalah, apakah masih pantas kita menjadikan orang-orang seperti itu menjadi idola dalam Islam? Jangan. Ini bagi adik-adik saya remaja ini, tolong. Artis asli tidak usah dijadikan idola, penting. Ini saya kadang-kadang heran, benar-benar heran. Seperti
Ibu-ibu dia kenal. Herannya kenapa? Kalau dia ini pergi ke daerah, berkunjung begitu daerah, apa yang dilakukan oleh orang-orang? Berebut, hanya sekedar bersalaman. Bahkan bapak-ibu sekalian, remaja-remaja putri kita itu yang mengidolakan artis itu, ada yang sampai berebut untuk sekedar salaman itu, sampai rela untuk berjubel, kemudian berdesak-desakan, akhirnya ada keinjak-injak mati. Subhanallah. Padahal idola kita yang sesungguhnya adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, mari kita nanamkan ini kepada anak kita. Jangan sampai melenceng ini. Dulu zaman Nabi, saya cerita sedikit. Saya mau cerita sedikit, Pak. Pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang Arab Badui. Arab Badui itu artinya ya orang kampung, orang pedalaman. Lalu dia datang kepada Rasulullah SAW. Begitu namanya saja orang Arab Badui, tidak ada etika apapun. Begitu sampai Nabi, dia cegah Rasul itu. Dia cegah untangnya Rasulullah SAW. Begitu Nabi kita berhenti, lalu dia bertanya, ya Rasulullah, mata sah. Wahai Rasulullah, kapan si datangnya hari kiamat itu? Tidak ada judul, tidak apa-apa. Begitu Nabi berhenti, itu yang dia lontarkan pertanyaannya, Pak. Kapan datangnya hari kiamat itu? Ada yang bisa jawab? Saya kan bisa jawab. Pertanyaannya seperti itu, kapan datangnya hari kiamat? Mata sah. Lalu Nabi balik bertanya pada orang-orang Badui ini, wa ma'adatalah, apa yang sudah kau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat ini? Nabi balik bertanya. Lalu orang itu berkata, la syai' ya Rasulullah, saya belum bersiap apa-apa, belum ada persiapan saya apapun. Illa, kecuali kata orang Arab Badui, ana uhibbullah wa rasul. Yang saya persiapkan, kata orang Arab Badui, saya hanya cinta kepada Allah dan Rasul. Lalu Rasulullah SAW menjawab, idan anta ma'aman ahbabta. Kalau begitu kata Nabi, engkau akan bersama orang yang engkau cintai ini nanti di hari kiamat. Kira-kira di mana? Jawabannya tentu di dalam surga. Karena Nabi kita sudah pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan modal cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka si orang Arab Badui ini dikatakan oleh Rasulullah masuk ke dalam surga Allah. Saudara ibu sekalian, mari kita cintai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini saya pribadi sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian karena sudi datang bersilaturahim dengan kita dari Padang Panjang. Kita ini saya kenalkan dulu Pak ya. Saya kenalkan dulu ini kita ini dari pesantren terpadu Serambi Mekah di Padang Panjang. Mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah Padang Panjang pasti tahu karena dia berada di pinggir jalan pesantren ini. Kalau kita mau ke arah Solok Pak, itu dia berada di sebelah kiri, dulu dari sini. Betul ya? Oh iya. Kita datang malam hari ini sekalian, saya sendiri tadi sudah dikenalkan oleh pengurus, nama Herman Siregar. Mungkin Bapak Ibu kalau melihat belakangnya itu pasti bisa menebak, oh ini bukan orang Surabaya ini.
Bapak sekalian memang berasal dari Talang Selatan. Tepatnya kalau hari ini namanya Paduta, Padang Lawas Utara. Iya, Padang Lawas Utara. Mungkin di antara Bapak Ibu sekalian banyak juga yang bisa berbahasa Mandailing di sini, Pak. Banyak. Oh iya. Oh iya. Saya bahasa Minang ini belum begitu fasih juga, Pak. Hanya sedikit-sedikit. Kata orang sekian baru bisa. Tapi kalau bahasa Mandailing lancar ya. Memang ujungnya saja Siregar kan. Kalau ada orang Siregar tidak bisa bahasa Mandailing, itu bisa dipertanyakan juga itu. Kemudian kami membawa lebih kurang 11 rombongan yang dari Tanah Panjang ini. Saya perkenalkan saja untuk sekalian, biar nanti kalau ketemu yang di sebelah sana itu nama beliau persis dengan mantan presiden kita, Soeharto. Ada mirip-mirip. Ada mirip-mirip apa ya? Mirip pada dua memang ya. Mungkin ada keturunan juga sedikit. Soeharto. Beliau ini saya agak aneh juga. Kalau kira-kira namanya orang mana? Orang seberang lah. Kalau ini Orang Jawa kan? Iya. Tapi beliau asli Pariaman. Ternyata si Ajo. Orang rumah beliau betul orang bilang sini. Coba. Ujung tadi. Nah, makanya beliau hafal betul jalan ke sini nih. Saya selalu juga beliau ini. Sampai ke dalam-dalam tahu ya. Baik. Kemudian yang satu lagi ini nama beliau Darso Kilo. Kita biasa panggil beliau ini Pak Lo. Beliau ini yang selalu membawa kita kemana-mana. Saya salut sama beliau ini karena nyetirnya luar biasa. Silakan berdiri ini ditanya apa-apa kepada beliau. Silakan berdiri beliau yang dikenai. Untuk urusan promosi, Pak, Masya Allah, saya salut beliau ini. Sudah nanti selesai kita dari Padang Sidin ini akan lanjut ke Padang Sidin begitu. Tidak lama setelah akan pergi ke Jambi. Dari Jambi langsung ke Palembang, Palembang langsung ke Bengkulu. Beliau sendiri. Mohon Bapak Ibu sekalian doanya mudah-mudahan beliau sehat. Amin. Salut juga. Kemudian yang dikenal ini, ini beliau ini biasa kita panggil Urin. Tapi nama aslinya Sahri Gindo Malano. Datuk Malano Pak ya? Beliau ini juga termasuk orang yang luar biasa. Sangat cekatan untuk membentuk segala macam bentuk apa namanya? Bukan untuk mendirikan segala macam, makanya dia yang tukang-tukang semua. Baliho yang naik ke sana kemarin beliau sendiri, waduh, sangat cekatan beliau. Kemudian yang di sebelah ini ada anak kita 3 orang yang kecil-kecil masih sudah masuk pesantren. Alhamdulillah. Ini orang kita ini Pak. Sengaja yang kita bawa ini adalah orang-orang sini nih. Yang paling sini ini namanya adalah Fikri. Di Simpang 3 ya. Orang Simpang 3 ya. Jadi ketemu dengan ibunya sudah berbahasa Arab sedikit. Ya. Nah ini kelas 1 SMP pada dia. Tapi sudah mau berpisah dengan orang tuanya jauh-jauh.
Kalau ke Simpang 3 itu ada toko berbaris di situ itu, dia orang tuanya yang punya. Bisa nanti diskon ya. Kemudian yang di tengah ini, apa namanya? Hah? Andrea, ini orang Ujung Gading ya, Ujung Gading. Ini juga jauh dari Ujung Gading Padang Panjang. Luar biasa. Menjadi yang kecil satunya. Paling kecil sekali. Paling kecil baik. Ini kecil-kecil cabai rawit juga. Iya, iya. Siapa namanya? Renaldi. Ini anak kita ini. Ini Asep dari Asaman yang orang Ujung Gading. Kemudian yang samping ini orang muda juga, ini orang Minali. Namanya Samri Putra. Sekarang sudah kelas 2 SMA. Bedanya kalau dengan anak kita Prabowo, ini asli putra daerah sini, alhamdulillah. Dia padahal setahun baru bisa. Coba ya. Jadi alhamdulillah bahasanya sudah kita dengarkan seperti yang tadi. Insyaallah kita doakan mudah-mudahan sampai ke Timur Tengah, sampai melanjutkan nanti ke Universitas Al-Azhar Mesir, mudah-mudahan. Insyaallah amin ya rabbal untuk mengangkat. Jadi kalau beliau ini di madrasah aliyahnya, karena kita di Serambi itu ada 3 pendidikannya, Bu. Yang pertama SMP, yang keduanya SMA, dan yang ketiga madrasah aliyah. Jadi di madrasah aliyah ini memang itu satu-satunya yang memfokuskan untuk at-tafaqquh fi din, yaitu berdalam-dalam di bidang agama. Jadi mereka-mereka ini nanti yang akan kita banyak sekarang ini alumni kita di Mesir itu sudah kira-kira 8 orang sudah belajar di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Mudah-mudahan seperti harapan dari Pak Datuk tadi itu, mudah-mudahan nanti setelah Prabowo ini akan banyak Prabowo yang lain yang menyusul dari kampung alam ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, malam hari ini saya ingin hanya menyampaikan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman. Ini yang menjadi bahan renungan kita. Saya ingin kita berenung. Apa kata Luqman? Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman itu? Wa in qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Surat apa? Surat Luqman. Ada sebuah surat dalam Al-Quran itu disebut dengan surat Luqman. Mungkin kita bertanya-tanya siapa sebetulnya Luqman itu? Ini namanya Luqman itu. Baik. Tapi mohon maaf bukan yang Luqman itu. Di dalam Al-Quran itu ada sebuah surat namanya Luqman. Di dalam kitab tafsir kita baca, beliau ini bukan nabi, bukan rasul. La nabiyyan wa la rasulah. Beliau tidak nabi, tidak rasul. Tapi beliau menurut ahli tafsir adalah seorang ahli hikmah, seorang yang sangat-sangat bijaksana, khususnya di dalam mendidik anak-anak. Apa pendidikan beliau yang pertama tanamkan kepada anaknya begitu lahir ke dunia ini? Satu, yang pertama Bapak sekalian, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan sekali-kali engkau menyekutukan Allah. Jadi ini Pak, ini harus kita tiru Bapak sekalian. Begitu kita
mendidik anak, yang pertama sekali yang harus kita tanamkan kepada diri anak itu adalah la tusyrik billah. Jangan sekali-kali engkau menyekutukan Allah. Ini penyakit namanya syirik. Orangnya disebut musyrik. 13 tahun lamanya Rasulullah SAW tinggal di kota Mekah itu. Itu waktu itu belum ada sholat, belum ada puasa. Apa tugas beliau? Tugas beliau hanya satu, qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa. Beliau hanya diperintahkan kepada, mengajarkan kepada kaum Quraisy itu untuk mengesakan Allah Subhanahu. Tapi apakah Nabi kita berhasil 100%? Apakah penyakit syirik itu sudah hilang? Apakah masih kita temukan penyakit-penyakit syirik hari ini? Kalau kita lihat secara jeli dan nyata, ternyata apa yang Rasulullah ajarkan itu belum berhasil 100%. Untuk memberantas kemusyrikan. Bukti yang paling nyata adalah sampai hari ini pun masih banyak kita lihat praktek-praktek yang bernama syirik. Sejak jauh di Jawa ini berbicara. Saya tidak bicara di sini. Mudah-mudahan di sini tidak ada. Amin ya rabbal. Ada orang Jawa? Lain ada.